Sekarang berapa nih? Sekarang setengah enam. Jadi baik, kembali kita ke segmen transfer vlog kita kali ini. Jadi kita akan membahas transfer yang baru-baru saja terjadi, yang masih panas dari open. Jadi ya, selamat buat kita semua, buat para fans Manchester United, karena akhirnya Mason Mount resmi bergabung ke Manchester United dan deal dengan harga 60 juta. Ya 60 juta. Itu tuh udah termasuk include-nya add-ons-nya 5 juta. Jadi tawaran dari Manchester United itu adalah 55 juta, terus tambah add-ons 5 juta, jadi totalnya 60 juta. Jadi akhirnya Manchester United bisa menyelesaikan transfer saga dari Mason Mount yang kita tahu 1 bulan belakangan memenuhi rumor-rumor dan juga media-media di luar bahwa santer Mason Mount akan datang ke Old Trafford dan akhirnya done deal. Jadi kalau ditanya gimana perasaan gue, ya di tengah-tengah sih, antara senang sama udah hype-nya hilang. Lebih ke hype-nya hilang sih, karena udah kelamaan, terus juga udah beberapa hari yakin bakal pasti datang dan akhirnya datang. Oke. Jadi kita bahas dari sisi Mason Mount-nya sendiri sih. Jadi kita tahu bahwa musim lalu Chelsea dan juga beberapa pemain Chelsea, ya, dan juga salah satunya Mason Mount, flop, hancur, karena musim Chelsea musim lalu parah, nggak tahu kenapa. Dengan datangnya pemilik baru Todd Boehly, mendatangkan beberapa pemain bintang dan juga coba diracik oleh siapa? Potter, Lampard, gagal. Dengan pemain-pemain yang didatangkan oleh Boehly, gagal total. Dan juga kita tahu nama Mason Mount mulai waktu itu performanya bagus dan juga mulai naik dan juga mulai disorot oleh media-media itu ketika eranya Frank Lampard dan juga Thomas Tuchel, di mana yang kita tahu di eranya Frank Lampard dia bermain di posisi 10, diberikan kebebasan oleh Frank Lampard, dan di situ namanya benar-benar bersinar dan juga performanya bagus dan juga luar biasa waktu itu ya. Dan setelah era kepelatihan Frank Lampard, lanjut ke era pelatihan Thomas Tuchel, dan dia berhasil memenangkan Liga Champions bersama Thomas Tuchel. Jadi menurut gue dari sisi taktik sendiri buat Erik ten Hag sangat membantu buat apa ya, buat sebagai pelapisnya Bruno mungkin di lini tengah, dan juga sebagai opsi tambahan buat Erik ten Hag sendiri di posisi gelandang buat Manchester United. Karena menurut gue posisinya Mason Mount tuh adalah posisi yang tepat buat mengisi kekosongan Man United di posisi gelandang nomor 10 ketika Bruno Fernandes nggak bermain. Dan yang kita tahu beberapa belakangan ini Ten Hag sering menggeser Bruno ke sisi kanan, lebih ke winger. Jadi ya good signing buat Man United menurut gue, yang akhirnya signingnya pun terjadi gitu. Dan juga kita nantikan saja kiprahnya Mason Mount bersama Man United di musim barunya, di musim 2023-2024. Dan juga tadi kalau nggak salah ya, tanda tangan Mason Mount akan menandatangani kontrak sampai tahun 2028. Jadi jangka panjang dengan gaji 240.000 per pekan, cukup tinggi, cukup mahal. Tapi kita lihat bagaimana nanti Erik ten Hag bisa memasukkan Mason Mount ke sistemnya Erik ten Hag, bukan merubah sistem Erik ten Hag buat Mason Mount ya, enggak, menurut gue. Yang dimana adalah Mason Mount sendiri yang harus bisa beradaptasi dengan sistemnya Erik ten Hag, sistem yang telah dipakamkan, disatukan selama 1 musim terakhir buat Erik ten Hag. Ya kita tunggu saja lah gimana debut
debut Mason Mount di Man United nanti, dan juga gimana cara adaptasinya sih. Jadi apalagi ya yang kita pengen bahas kali ini selain transfer Mason Mount. Ada tambah ini. Oh enggak, ini sedikit aja sih. Jadi tadi sebelum gue bikin video ini, gue baca beberapa artikel di Twitter. Katanya dalam beberapa hari ke depan Man United mau meresmikan dealnya Andrea Onana, tapi itu tergantung situasinya David De Gea gimana. Feeling gue De Gea stay sih. Feeling gue De Gea stay dan Onana akan datang sebagai pesaingnya dari David De Gea. Kita tahu sedikit intermezzo aja sih. Kita tahu kan kemarin para fans Man United melakukan melakukan demo di Megastore-nya Man United, dan nggak berapa lama transfer Mason Mount rampung. Apakah ini adalah sebagai cuci tangan Glazer dan juga sebagai perisai mereka lah buat perlindungan dari fans yang merasa sudah muak sama mereka. Tapi feeling gue besok lah kita tunggu kan, karena ada katanya besok adalah pengumuman pendataan dari income-nya Man United selama 10 tahun sampai 11 tahun, dan juga katanya akan mengumumkan pemilik baru dari Manchester United. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. See you. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. See you in the next video. Okay, see you.